supaya siapa aja yang mungkin pengen ikutan tapi telat datang bisa tetap join. Gitu. Saya rasa kita mulai aja ya. Mungkin saya mau say hi dulu karena rupanya kita bukan cuma dari Gereja Kristus Bogor, tapi ada juga dari gereja-gereja lain. Ya, dari Gereja Kristus ada, kalau dari data saya ada dari Gereja Kristus Cibinong, GK Kristus Kebayoran Lama. Jadi happy juga bisa ketemu sama semua yang walaupun kita tidak berada dalam satu kota yang sama, gitu ya. Oke, saya mau share sedikit dulu. Mungkin kita di sini kalau dibilang seminar terlalu berat ya, Kamia ya. Jadi ngobrol-ngobrol ya Kak ya? Ya, kita ngobrol-ngobrol aja, kita sharing, tapi narasumbernya dari Kamia. Sedikit perkenalan aja, Kamia ini psikolog pendidikan. Kebetulan kalau di Gereja Kristus Bogor, Kamia pernah jadi narasumber juga untuk acara camp anak ya Kamia ya. Jadi Jadi puji Tuhan banget Kamia punya waktu untuk berbagi bersama dengan kita hari ini dalam rangka Hari Anak. Mungkin mami-mami atau semua mama-mama semua di sini, kakak-kakak semua tahu kita Hari Anak itu kemarin ya 23 Juli. Ya, 23 Juli. Dan Hari Anak kita sedikit agak berbeda karena biasanya mungkin kita bikin lomba, ketemuan, apa segala macam. Sekarang nggak bisa karena ada tamu yang tak diundang itu, ya. Anak penuh. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya kita memutuskan kita bikin apa yuk sesuatu supaya ortu juga mungkin ada pasti banyak masalahnya di rumah. Tapi yang simpel adalah kita mau bikin gimana sih anak-anak tetap bisa happy, bisa kreatif juga di rumah, ya. Acaranya mungkin Kamia akan berbagi materi sekitar mungkin setengah jam begitu ya Kamia ya. Oke, ya. Dalam prosesnya nanti akan ada tanda jawab juga. Kalau yang mau tanya jawab, kita mau modelnya tanda jawab langsung atau nanti setelah materi selesai Kamia? Bebas sebenarnya sih, karena saya juga sambil memberikan materi nanti ada juga minta Bapak Ibu ikut tulis di chatnya, ketik gitu. Atau misalkan ikut masuk ke survei juga, jadi bisa sambil. Sambil-sambil ya, jadi sambil. Sedikit ralat nih Kak Morin, karena kalau misalnya saya share screen, pasti yang muncul di layar saya kan PowerPoint aja. Jadi khawatirnya saya nggak baca, walaupun Bapak Ibu udah ketik. Jadi nanti mungkin setelahnya deh yang jawabnya. Iya, oke, nggak apa-apa, nanti saya bisa bantu kami untuk chatnya, nanti kalau ada pertanyaan atau gimana. Oke, siap. Ya, jadi kalau dalam waktu berjalan seminar terus tiba-tiba kayaknya ada yang mau ditanyakan takut lupa, tulis aja di chat, nanti bisa di akhir atau dalam proses perjalannya bisa kita akan bacakan chatnya. Nah, dalam masa nanti pada saat seminar akan dimulai, saya akan mute semua mikrofon ya supaya nggak berisik, supaya nanti suara Kamianya lebih jelas. Jadi nanti ketika peserta mungkin mama atau papa nanti ada yang mau bertanya baru di unmute untuk mikrofonnya gitu. Kita buka aja dengan kita akan berdoa dulu untuk membuka acara hari ini, untuk membuka sharing kita hari ini. Berdoa akan dipimpin oleh saya dengan cara Kristiani ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk dapat belajar bersama pada hari ini. Kami tahu sebagai orang tua tidaklah mudah untuk bisa mendidik dan membuat anak-anak kami tetap gembira, tapi biarlah Engkau juga yang memimpin kami untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami yang akan berbagi informasi, biarlah Engkau juga memberi hikmat kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, waktu dan tempatnya saya kasih ke Kamia ya, Kamia. Oke, terima kasih Kak Morin yang sudah memperkenalkan saya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Panggilnya apa nih? Papi, Mami semuanya, Bapak Ibu, kakak-kakak. Bapak Ibu aja ya, gampang ya. Selamat pagi, Shalom semuanya sehat-sehat. Karena cuaca juga lumayan cerah ya beberapa hari ini. Saya waktu diajak untuk sharing oleh Miss Amel,
Katanya banyak anak-anak yang udah masuk bulan ke-5, ke-6 ini mulai bosan ya di rumah. Kerasa begitukah oleh Bapak Ibu? Cukup banyak ya. Nah, kita akan bahas juga soal kenapa sih bosan, terus apa sih yang terjadi kalau bosan, lalu apa ya kegiatan yang bisa kita tawarkan ke anak-anak supaya arahan dari seminar ini bisa meningkatkan kreativitas anak gitu ya. Nah, untuk itu saya akan share screen PowerPoint, tapi seperti tadi yang saya sudah katakan, nanti saya juga minta interaksi Bapak Ibu untuk tulis juga di kolom chat ketika misalkan saya lagi buka tanya jawab, terus juga nanti perlu buka menti.com, nanti saya tunjukkan. Jadi sambil bisa keluar dari Zoom-nya dulu, terus masuk ke browser, ketik www.menti.com. Oke, saya sambil share screen-nya dulu ya. Oh iya Kak, boleh saya diizinkan sebagai host supaya bisa share screen? Oke, sudah. Nah, ya, sudah terlihat layarnya? Sudah ya? Sudah. Oke, jadi hari ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol soal kreativitas anak. Tapi sebelum ke kreativitas, kita juga merasakan bulan-bulan ini sudah dari sejak setengah semester lalu, anak-anak sekolah di rumah, terus juga belum bisa bepergian keluar. Walaupun sekarang sudah boleh, tapi kan masih dijaga ya protokol kesehatannya supaya kita masih jaga jarak dulu, masih tidak perlu terlalu banyak supaya meminimalisir risiko penularan COVID juga. Nah, kalau melihat gambar ini kayaknya senang sekali ya, bisa jalan-jalan di alam terbuka, main layang-layang. Sebelum ke situ, saya mau nanya dulu deh, kalau buat Bapak Ibu, dari kelima gambar ini, gambar mana sih yang mencerminkan anak Bapak atau Ibu? Bisa diketik di kolom chat-nya, ya. Udah. Oke. Udah mulai nulis? Boleh Udah tulis, oke. Nomor 2 katanya Kak. Oh, nomor 2. Jadi nomor sambil 2 main dan 5. 2 dan 5 ya, banyak. Oh, berarti bagus dong. Ada yang rajin, tetap. Ada juga yang ada masa-masanya dia sendu ya, jadi main handphone jadinya, atau sebenarnya mungkin main gamenya juga udah mulai bosan kali. Karena main apa lagi gitu ya. Gitu nggak sih? Iya. Karena saya dengar-dengar anak-anak juga di masa-masa ini ketika main game, tapi lama-lama mulai bosan nih dengan permainan gamenya. Bisa jadi. Karena Iya, ada ya? yang jawab juga semuanya Kak, jadi ganti-ganti. Oh, ganti-ganti ya. Oke, menarik sekali nih. Jadi ada kalanya happy, antusias, ada kalanya juga kayak nomor 3 mungkin bingung mau main apa nih, ada mainan tapi main apa lagi ya, udah dicoba, main balap-balap, dicoba, disusun-susun, terus apa lagi ya yang bisa dipakai. Oke, makasih ya yang sudah menjawab. Jadi bisa dibilang kurang lebih ada yang 2, ada yang 5, ada yang juga beragam. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk keluar sebentar dari Zoom, bukannya live ya, tapi langsung buka browser, kalau memang di handphone, terus ketik www.menti.com. Nah, lalu di sana masukkan kode ini, 284129. Oh, sorry. Kalau sudah, dijawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda terhadap kebosanan yang dialami anak? Sudah masuk belum ke www.menti.com dan ketik kodenya 284129? Kalau sudah, langsung dijawab. Apakah boleh bosan? Tidak boleh bosan?
karena mesti kreatif cari kegiatan? Atau biarkan saja, nanti bosannya hilang sendiri? Ngomong-ngomong, Kak Morin, layarnya terlihat kan tulisan ini? Bagaimana pandangan Anda? Terlihat, terlihat. Terlihat ya? Oke. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah jawab, ini akan muncul, oh, ada jawabannya boleh bosan. Kita tunggu dulu ya, baru satu yang jawab. Sekarang 2 orang sudah jawab. Kita lihat selama kurang lebih 1 menit deh ya. Oke. Sudah 5 orang yang jawab. Ada yang Katanya baru boleh gabung bosan. nih, ada yang baru Ada yang baru gabung. Jadi tolong buka di www.menti.com ya, mami-mami, untuk join di votingnya. Votingnya. Ketik kodenya 284129. Nah, mayoritas dari 6 orang jawabnya boleh bosan. Anak-anak boleh bosan kok. Ada yang jawab biarkan saja, nanti bosannya hilang sendiri. Terus yang jawab tidak boleh bosan nih, agak tengah-tengah nih ya. Harus kreatif, cari kegiatan lain. Oke, ada lagi nggak ya yang jawab? Oke, ada 10, 11. Kita tunggu deh sampai kira-kira 15 orang mungkin ya. Oke, agak bersaing nih jawaban yang bilang boleh bosan dan tidak boleh bosan. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain masih masuk ke menti.com ya. Oke, ada lagi? Kayaknya cukup nih ya, udah nggak ada pergerakan ya. Jadi mayoritas jawabnya boleh bosan. Walaupun agak beda tipis juga dengan yang jawab tidak boleh bosan, karena ini jumlahnya kan 13 orang saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan keduanya, saya buka dulu sebentar. Nah, pertanyaan kedua, ya, Bapak Ibu masuk lagi ke www.menti.com, masukkan kode yang sama, 284129, dan dijawab. Ini diketik saja, boleh jawabnya 1, 2, atau 3, maksimal 3 jawaban. Menurut Anda, apa yang membuat anak bosan? Terutama di bulan-bulan ini ya, apa sih yang bikin anak bosan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di rumah anak-anaknya, kira-kira apa yang bikin mereka bosan? Oke, tidak ada kegiatan, nggak bisa keluar rumah. Apalagi melakukan hal yang sama, ruang geraknya terbatas. Oke, kurang aktivitas fisik. Kegiatannya itu-itu aja. Di rumah terus, nggak bisa ketemu teman. Ini Bapak Ibu bisa sambil baca ya, kelihatan kan ya? Rata-rata jawabnya tidak ada kegiatan. Terus tidak ada teman sebaya. Melakukan hal yang sama bosan ya, jadinya itu-itu aja, gitu-gitu itu aja. Perlu main dengan mama papa. Oke. Tidak sibuk. Oh, biasanya kalau sekolah sibuk ya. Kalau di rumah nggak sibuk nih. Terus cuma itu aja. Kurang lebih sama sih nih jawabannya ya, cuma beda kata-kata penulisannya ya. Intinya tidak ada kegiatan, bermain di rumah saja. Oke, kurang ide kegiatan, tidak bisa jalan-jalan, terus
apalagi nih, mama kurang kreatif. Ada yang jawab mama kurang kreatif. Ya kadang-kadang kita gitu juga ya, kurang kreatif ya. Tapi benarkah harus kreatif? Nah, nanti kita jawab nih pertanyaannya di pembahasan ini. Mayoritas sih jawabnya tidak ada kegiatan nih. Karena dia hurufnya paling besar di tengah. Jadi alasannya tidak ada kegiatan. Oke. Padahal sebenarnya mereka sekolah ya, sekolah online ya. Apa mungkin jadi tidak banyak mungkin ya, tidak banyak kegiatan. Tidak bisa main jauh-jauh. Oke, tidak pergi-pergi, mainan sedikit, tidak ada teman bermain, terus ya ruang gerak terbatas lebih udah, tidak bisa keluar rumah, nggak bisa. Oke, wow, banyak sekali. Terima kasih ya. Sudah 15 orang yang menjawab. Baik, saya sudahi ya surveinya. Terima kasih. Kita beralih lagi ke sini. Nah, jadi makasih sekali Bapak Ibu sudah jawab. Kita jadi tahu nih, wah ternyata yang bikin anak-anak bosan itu pada umumnya tidak ada kegiatan. Tapi Bapak Ibu juga berpendapat boleh kok bosan. Benar sekali sih. Sekarang gini deh, kenapa sih kalau tadi ada jawaban yang mamanya kurang kreatif gitu ya, atau misalnya harusnya ada banyak permainan dan sebagainya. Ini terasa nggak di Bapak Ibu bahwa kita seringkali panik kalau anak bosan, gitu. Ini dialami juga nggak sama Bapak Ibu bahwa kayaknya tuh kalau ngeliat anak bosan, diem gitu ya, atau uring-uringan atau apa, kita ngerasa harus segera entertain anak gitu. Jadi kayak misalnya di gambar ini nih, kayaknya kok nggak nafsu makan ya gitu, terus ibunya resah, gimana ya, apa kasih permainan gitu, atau saya kasih lagi gadgetnya, atau saya ajak jalan dulu, atau bolehin dia main sepeda, atau apa ya, atau apa nih, kayaknya ngerasa harus segera menghibur dia gitu. Apakah mengalami seperti ini? Memang kalau interaksi online saya kurang bisa lihat nih ya Bapak Ibu seperti apa, tapi bisa diiyakan atau digelengkan saja, nanti saya lihat dari layar gitu. Nah, sebenarnya anak tuh boleh bosan. Betul yang jadi jawaban Bapak Ibu, sebagian besar anak boleh bosan. Karena sebenarnya dari bosannya itu, ini ada kutipan dari Kim Rever, mereka belajar untuk jadi kreatif. Gitu. Jadi justru dari kebosanan itu yang meningkatkan atau menghasilkan kreativitas. Kita boleh sambil bayangkan juga sih, kalau saya, Bapak Ibu tuh bosan, pasti pernah kan ingat-ingat di satu pengalaman ngerasa bosan. Pasti saat bosan itu kan jadi mencari-cari kegiatan apa ya, habis ini saya mau bikin apa ya, atau saya buat apa, saya cari apa, saya baca apa. Ada dari dalam diri yang jadinya muncul gitu. Terus kalau misalnya rasa jenuh, ada dari kebutuhan diri yang akhirnya mencoba membuat sesuatu untuk mengatasi bosannya. Jadi di sini betapa bosan sama kreatif tuh seperti saudaraan nih, dia saling berkaitan. Karena bosan itu bukanlah musuh. Kalau misalnya tadi kita rasa anak nggak boleh bosan, atau misalkan jadi panik, justru dengan bosan, kebosanan inilah yang membuat, yang menjadikan waktu anak-anak untuk mendengarkan ke dalam dirinya, gitu. Sebenarnya anak-anak butuh waktu untuk duduk dulu, dia menikmati bosannya, karena mungkin dengan tenang itu dia bisa mendengar dirinya. Jadi dia bosan sesaat, mungkin muncul sambil melihat sekitar, oh aku mau coba bikin tempel-tempelan misal, atau misalnya, oh iya ya, kok di luar bisa nih kayaknya buat main bola nih di halaman. Hal seperti itu mungkin muncul sendiri dari pikiran anak-anak. Memang betul bahwa kalau anak nggak tahu harus melakukan apa, itu juga ada sebab-sebabnya. Nah ini saya kutip dari ahaparenting.com. Karena biasanya hiburan screen-nya, gadget itu, sudah sangat sering mengisi hari-harinya. Dan dia jadinya jarang mempraktikkan proses mengamati ke dalam diri dan munculin inisiatif. Jadi ibaratnya kalau sudah semua terpapar, sudah ada di layar satu kotak itu saja, terus begitu yang kotak ini bikin dia bosan karena mainannya itu aja,
terus dia singkirkan si gadget, terus dia jadi bingung, saya ngapain ya, gitu. Karena di otaknya belum punya banyak database, atau ya kita bisa sebut database, belum punya banyak input pengalaman permainan-permainan yang bervariasi. Gitu. Jadi itu yang membuat anak merasa, aku ngapain lagi ya? Jadi ya tadi jawabannya tidak ada kegiatan. Karena tidak terbiasa memunculkan. Sedikit soal screen gadget ini menarik sekali karena saya beberapa waktu lalu memberikan sharing juga tentang kembali ke buku. Karena sebenarnya screen itu, gadget ini, animasi yang bentuknya video, permainan animasi, itu sebenarnya tidak menimbulkan banyak koneksi di otak kita. Berbeda dengan kalau kita membaca atau didongengkan. Justru ketika membaca, melihat bukunya, gambarnya, dan didongengkan, itu di otak ada penelitiannya, memang melihat MRI otak anak, terjadi konektivitas antara area otak yang bahasa, area otak yang suara, yang visual, bahkan yang imajinasi. Jadi memunculkan imajinasi. Tetapi kalau animasi, jadi kartun yang memang dia hanya lihat saja, gitu, nonton, semua sudah terberi. Jadi si imajinasinya nggak muncul, karena kan sudah ada, visualnya sudah ada. Jadi sayangnya tidak memunculkan aktivitas di otak anak. Bukan arti animasi tidak boleh, kalau saya sih masih berpandangan boleh-boleh aja, tapi kita perlu seimbangkan. Perlu seimbangkan proporsi kegiatannya antara yang animasi, kemudian yang memang buku dan mendengar, dan juga boleh juga yang hanya mendengar audio saja. Karena itu pasti mengaktifkan aktivitas yang berbeda lagi di otak kita, ketimbang yang hanya terberi kayak istilahnya udah disuapin deh gitu. Jadi nggak yang sudah dilumatkan, jadi udah nggak ngunyah lagi. Gitu. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, terbiasa kegiatan yang terstruktur. Jadi bahkan saat waktu luang pun sebenarnya sudah terbiasa ada gitu. Yaitu kalau di sekolah sudah ada jam-jamnya. Belajar, kemudian istirahat, kemudian belajar lagi, sorenya mungkin ada les atau ada apa, semua udah terstruktur. Jadi begitu strukturnya itu tidak ada, jadi bingung. Wah, ini waktu luang 3 jam buat apa ya? Gitu. Itu bisa jadi muncul seperti itu. Dan memang di masa pandemi ini, kita semua diminta untuk adaptasi 180 derajat sih. Nggak cuma anak-anak, Bapak Ibu juga, gitu ya. Nggak cuma Anda, saya juga, semuanya yang punya usaha, yang memang bekerja sebagai karyawan, semua dipaksa untuk berubah nih, karena biasanya terstruktur. Terus sekarang tidak terstruktur. Bahkan ibadah juga jadi berubah, yang biasa di gereja, nih live streaming aja. Terus jadi ada waktu-waktu juga yang jadi lebih luang. Buat apa ya, dipakai apa ya, gitu. Lalu kemudian tidak punya seseorang untuk diajak bermain bersama. Ya biasanya ketemu teman, tadi ada jawaban ya, biasanya ada teman, ini tidak ada. Terus juga tapi mungkin juga dia belum menggali kegiatan yang bisa dilakukan sendiri, gitu. Karena biasanya sama teman, tapi pernah ada nggak dia punya pengalaman yang saya sendiri juga asik, gitu. Saya ngulik sendiri juga bisa senang. Nah, kalau memang belum ada, ya mungkin itu membuat bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Lalu kemudian bisa jadi anak sebenarnya butuh konektivitas dengan orang tua sebagai bentuk recharge energi mereka, gitu. Jadi bagaimanapun anak-anak itu butuh mengalami afeksi, jadi kasih sayang orang tua, bermain, ngobrol. Itu semata-mata bukan hanya mereka butuh, tapi maksudnya bukan hanya butuh stimulasinya, tapi mereka butuh si energinya dari orang tua. Memang artinya sebagai orang tua ekstra nih energi buat dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Nah, ada kutipan menarik nih. Ketika kita menghabiskan waktu kita untuk maksudnya untuk menghibur anak, jadi kita sepertinya merasa harus entertain anak kita dengan ngasih banyak aktivitas, misalkan mainan, nggak suka, beliin lagi yang kedua, gitu ya. Terus nontonnya, gamenya nggak suka yang A, yaudah kita downloadin lagi game yang kedua, downloadin lagi game ketiga, misalnya kita berusaha untuk selalu entertain, sebenarnya jadinya anak tidak belajar cara entertain diri dia, gitu. Justru ini sebenarnya skill yang banyak peneliti sudah bilang ini penting sekali. Skill untuk bisa mengatasi kebosanan sendiri. Gitu. Bagaimana kita bisa
nyaman ketika bosan, kemudian memunculkan ide-ide kegiatan, supaya selalu ada sukacita, kegembiraan yang bisa dilakukan. Karena ketika bingung, banyak sekali kasus-kasus yang walaupun jumlahnya tidak mayoritas, tapi ada kasus-kasus ketika remaja menjadi depresi, karena bingung harus apa. Mungkin tidak terbentuk kemampuan waktu kecil untuk, ayo, gunakan apa yang kamu bisa, gunakan imajinasi untuk melakukan kesukaan-kesukaan kamu, gitu. Nah, harapan kita sih sebenarnya ini, anak bisa menemukan sendiri cara menghibur atau entertain dirinya. Kalau belum bisa, kita yang contohkan atau stimulasi. Nah, untuk menuju ke sana, nanti saya tunjukkan ada cara-caranya, tipsnya. Tapi ini ada yang menarik nih. Jadi ini masuk di berita di BBC News. Artikel ini tentang apakah anak tunggal itu jadi kesepian karena lockdown ini, coronavirus ini. Nyatanya sebenarnya situasi pandemi itu bisa berdampak positif juga, dalam arti memberikan kesempatan anak yang tadinya biasa main game, gadget, terus dia jadinya punya ide-ide, aku pengen main puzzle, kayak gambar yang kiri atas ya. Atau juga dia jadi kepikir, aku pengen coba resep pengen bikin-bikin masakan, gitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya dia nemu sendiri, kesenangan untuk menghibur dirinya itu, aku bikin kegiatan. Atau bisa juga bekerja sama orang tuanya, seperti gambar di kanan atas nih, pekarangannya ya udah dijadiin aja tempat main golf gitu. Jadi dia susun sendiri rintangan-rintangannya, pokoknya bikin keseruannya sendiri untuk main. Atau juga di gambar kiri bawah tuh yang ada gambar pakai kostum monyet. Jadi ceritanya tuh yang saya baca itu ulang tahun dari si boneka monyet. Jadi bukan peliharaan tapi bonekanya. Tapi lucunya mereka ceritanya ada ulang tahunnya. Terus si anak ini beserta orang tuanya, udah kita rayakan. Jadi mereka pakai kostum gitu. Jadi ya bikin seru-seruan ya sebenarnya. Atau yang kanan bawah nih, ceritanya mereka seolah-olah menginap di hotel gitu. Padahal di rumahnya sendiri. Jadi mereka bikin gambar sendiri. Di situ kelihatan ya apa near in gitu. Seolah-olah itu di kamarnya dijadiin hotel. Terus mereka bisa mungkin main seolah-olah kalau di hotel ngapain sih, bisa kegiatannya nonton atau main atau main kartu apapun. Terus dia pakai seolah bawa kopernya juga. Jadi memang menciptakan kegiatan-kegiatan yang berbeda dari keseharian, tapi itu jadi seru aja gitu. Itu di situ anak akan merasakan pengalaman yang berkesan, juga dia mengaktifkan imajinasi. Karena pastinya sih orang tua akan bisa nanya sama anak, kita tambahin apa ya gitu, atau kalau kita main ini golf ini bolanya mau pakai bola apa ya, terus pasangnya pakai apa nih, pakai paralon atau pakai tali atau pakai apa. Nah disitulah berkembang kreativitas anak. Nah, sebagai orang tua, ini yang tadi kalau kita yang mencontohkan, kita yang stimulasi, ini saya menawarkan suatu skills yang saya singkat menjadi SOFT, S-O-F-T. Singkatan dari S itu stimulasi, O itu observasi, F itu fasilitasi, T terlibat atau jadi teman. Maksudnya apa sih? S itu orang tua berperan untuk ngasih stimulasi, mulai dari anak yang usia bayi sampai dia katakanlah usia-usia SD, itu sangat bisa diberikan banyak stimulasi. Bahkan remaja juga masih bisa sebenarnya. Stimulasinya seperti apa? Jadi kita pancing kemampuan-kemampuan dia yang belum terbentuk. Ambil contoh, kalau anaknya masih kecil, kita bisa lebih gampang ya bayangkan. Jadi misalnya anak bayi, dia belum bisa katakanlah belum bisa tepuk tangan, kayak masih usia 9 bulan. Terus kita pancing dia gitu. Terus kita berikan stimulasi dengan musik, dengan gerakan. Nah, itu membuat anak jadi tahu, oh saya bisa ya tepuk tangan. Oh saya ya bisa ya bergerak atau dance gitu. Nah, inilah stimulasi karena membantu perkembangan aspek motoriknya anak gitu. Atau bentuk stimulasi lain, anak ini kok kayaknya bisa dia kok nggak suka menggunting ya gitu, nggak suka permainan gunting-menggunting kertas, melipat. Terus
sukanya juga cuma main bola yang lempar-lempar. Tapi lalu diminta mewarnai gambar, masih coret-coretnya keluar-keluar garis tuh. Nah, artinya perlu distimulasi nih motorik halusnya. Dengan cara, ya kita latih pergelangan tangan dan jarinya. Mau main lilin mainan dulu, Play-Doh, atau misalnya main gunting-gunting kertas, origami. Karena kalau itu sudah oke, dia baru akan nyaman buat menulis dan buat mewarnai. Nggak lagi terasa pegal gitu. Jadi stimulasi berkaitan dengan kita kasih pancingan gitu. Kita kasih pancingan atau kita bantu anak-anak ini untuk berkembang optimal di setiap aspek perkembangan. Sementara kalau yang ini observasi. Kita perlu mengamati. Yang tadi ya, kok anaknya gambar nulis hurufnya masih besar-besar, terus kok tulisannya masih belum rapi, jadi dia suka bosen nih kalau ada tugas sekolah yang dia harus menyalin. Gitu. Kita perlu observasi apanya ya yang kira-kira anak ini belum bisa. Gitu. Jadi observasi ini penting juga diterapkan oleh orang tua. Yang berikutnya F, fasilitasi. Nah, kalau fasilitasi ini, kalau tadi S itu kita kasih pancingan, kalau fasilitasi kita kasih aja sarananya, kasih kesempatan dan ruangnya. Jadi biarkan anak tidak kita campuri, dia mau susun-susun balok, atau misalkan dia mau main sendiri, mau bikin layangan, dia mau sepedahan, atau dia mau main musik, ya dibiarkan saja, memang difasilitasi saja, gitu. Sementara kalau yang keempat, T itu terlibat atau jadi teman, orang tua memang harus terlibat juga nih, ada momen-momen, kalau yang tadi F itu dibiarkan, nggak ikut campur, tapi kalau yang T ini terlibat, jadi main bersama. Seperti yang tadi yang sudah dicontohkan di berita, orang tuanya ikut main, ikut pura-pura jadi monyet gorila, misalnya, atau ikut main golfnya, atau ikut main kartu. Dia terlibat sehingga anak dapat teman di situ, dapat interaksi berteman seperti apa sih, kayak gitu. Nah, ada kelanjutannya nih dari soft skills ini. Apa yang perlu diperhatikan supaya orang tua bisa menerapkan soft skill ini? Yang pertama, ini aspek perkembangan secara umum. Yang tadi ya, yang sempat saya singgung. Sensorinya, motoriknya, bahasanya, kognitif, emosi, sosial, gitu. Kadang-kadang kita suka luput kalau misalnya ngelihat, kok anak saya nggak suka baca nih, atau kok tugas sekolah yang harus membaca dia suka susah ya, nggak inget-inget. Kita mesti cek nih, mundurin lagi dari tahap bahasa, dia bicaranya sudah cukup lancar belum? Gitu. Kalau misalnya udah lancar, terus dia udah kenal hurufnya, udah ajak belum? Gitu. Kalau misalnya ada yang belum, bisa jadi itu yang membuat dia sulit untuk baca. Mau gimana baca paragraf, kalau misalnya baca kalimat aja dia masih belum mengerti kata-katanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, si aspek perkembangan secara umum. Lalu, tahap perkembangan psikososial. Kemudian kecerdasan majemuk, sama jenis permainan. Nah, ini akan saya bahas berikutnya. Nah, ini yang psikososial tadi. Sepertinya kalau di sini Bapak Ibu, anak-anaknya di usia ini ya, preschool dan school age, kayaknya ya, usia-usia SD, usia TK. Kalaupun memang ada adik-adiknya yang toddler ya, kita bisa sambil bahas juga. Kalau saya bahas yang dua dulu ya, di tahap prasekolah dan tahap sekolah ini, anak punya isu dalam arti secara sosial, dia tahapnya adalah antara kalau prasekolah inisiatif atau guilt. Maksudnya gimana? Di usia-usia prasekolah ini sedang muncul keinginan mencoba sendiri. Kayak misalkan saya mau coba manjat-manjat, saya mau coba tarik vasnya, atau misalkan saya pengen lihat di dalam lemari itu bukunya apa gitu. Jadi semuanya bentuknya inisiatif. Karena ini usia-usia 4-5 tahun ya. Tapi kalau seandainya di fase ini dia tidak terpenuhi, nggak punya kesempatan buat mencoba melakukan sesuatu yang memang asalnya dari keinginan sendiri, atau misalkan disalahkan, kayak misalnya tadi saya mencoba panjat-panjat, terus nggak sengaja menjatuhkan vasnya. Kemudian orang tua spontan, itu wajar sekali, misalkan jadi marah. Nah, itu akan membentuk di anak merasa bersalah. Aduh, gara-gara saya ya, gitu.
Kalau seandainya ini terlalu cukup banyak merasa bersalah, mungkin jadinya menghambat dia untuk mencoba inisiatif. Karena nanti kalau saya coba lagi, coba ini, coba yang lain, nanti saya disalahkan gitu. Jadi karena di fase ini kita perlu membiarkan anak mencoba supaya muncul inisiatifnya gitu. Makanya kalau melihat anak-anak usia 4-5 tahun ini bosan, karena sebenarnya kebutuhan dia adalah pengen mencoba banyak hal baru. Artinya kita sediakan saja, kita bolehkan dulu sambil kita awasi. Karena sambil mencoba dia pasti senang sih, gitu. Dia nggak akan usia segini biasanya jarang sekali bosan ketika dia melihat banyak hal yang bisa dia coba. Nah, yang berikutnya di usia SD itu masuk tahapnya adalah industri versus inferiority. Jadi kalau misalkan anak ini berhasil, ketika yang inisiatif tadi kan dia udah pengen coba. Nah, ketika SD dia pengen ngembangin kemampuannya. Jadi, ternyata saya bisa sepeda ya, gitu. Di industri dia akan semakin rajin, pengen nunjukin seberapa jago saya. Gitu. Ketika sudah bisa, itu akan munculin konsep diri yang positif, jadi pede. Tapi kalau misalnya di situ dia tidak bisa karena dia belum pernah coba, dia mau menekuninya juga dia bingung, apa ya yang bisa saya coba, itu bisa jadi menimbulkan yang kebalikannya, inferiority. Jadi, kayaknya saya nggak seperti tetangga sebelah tuh, dia kok bisa ya jago misalkan naik sepeda atau main basket, atau misalkan jago main piano, wah aku nggak bisa nih, jadi aku bisanya apa ya, gitu. Itu kurang lebih dinamika psikososialnya anak di usia-usia ini. Dengan kita paham bahwa di setiap fase ada krisisnya, ada isunya, kita jadi bisa lebih memahami. Oh berarti kalau anak usia SD, biarin aja, dia nyoba, dia lagi suka apa nih, merakit. Ya udah kita bantu, kita fasilitasi. Mau apa? Mau pakai stick es krim misalnya, atau mau pakai apa? Pakai kertas-kertas, kita bantu sediakan. Nanti biarkan dia berkreasi. Atau lagi suka apa? Musik, main gitar. Yuk, ayo diajarin misalnya. Sampai dia merasa punya kompetensi di usia ini. Jadi kalau anak-anak ini tidak anak-anak ini mendapat batasan, wajar kalau misalnya dia jadi bingung, saya mau ngelakuin apa ya, gitu. Karena di usia ini lagi butuh, lagi pengen mencoba sesuatu dan membuktikan aku bisa nih, punya kemampuan. Tuh, ini tahap si psikososialnya ya. Hal berikutnya bisa jadi pertimbangan atau misalnya jadi panduan Bapak Ibu untuk memfasilitasi anak adalah kita bisa perhatikan si kecerdasan majemuk ini. Gitu. Ada 8 aspek yang sebaiknya kita bisa fasilitasi. Dalam arti kita kenalkan dengan musik yang ada apa. Kalau misalnya nggak ada alat musik, ya kita bikin aja perkusi, misalkan dari kaleng atau apa. Kita cuma pengen anak kita mengenal, oh ada yang namanya irama ya, gitu. Atau misalnya dari suara dari botol diisi air, oh ada suaranya ya. Ini hanya untuk mengenalkan anak irama dan bahwa dia jadi tahu ada sense musik. Kalau memang dia suka, dia akan tekuni. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah mengenalkan. Gitu. Lalu kemudian kinestetik yang berkaitan dengan entah itu olahraga atau misalkan tarian, intinya yang berkaitan dengan olah tubuh. Lalu interpersonal, jadi ketemu teman, ngobrol. Kalaupun sekarang nggak bisa ketemu teman dulu, kita bisa fasilitasi, yuk mau video call sama siapa nih? Gitu. Yuk kita video call bareng sama teman-teman SD, mungkin mama papa di sini bisa kontak mama papa yang lain, kita bikin ini yuk video call buat anak-anak nih, biar mereka ngobrol dulu aja, gitu. Yaudah janjian ya di jam berapa, misalkan 1 jam aja, kalau gitu, itu bisa kayak gitu. Kalau yang linguistik, ya kita kenalkan dengan bacaan, atau misalnya bahasa dalam arti mau puisi, atau tebak kata, atau bermain yang kaitannya dengan kata-kata, itu bisa. Logic smart, ini yang berkaitan sama hitung-hitungan, atau segala sesuatu yang mengasah logika dan akal, misalnya apa ya, teka-teki gitu ya, atau main board games gitu, itu sebenarnya juga mengasah si kemampuan logikanya ini. Yang berikutnya nature naturalistik, kita bisa kenalkan dia sama alam, kegiatan berkebun,
Kalaupun misalnya nggak bisa langsung ke tempat wisata atau misalkan ke alamnya, kita bisa tunjukkan dari video misalnya gitu. Jadi kita kenalkan dulu aja nih si kecerdasan majemuk. Kalau yang intrapersonal, ini biasanya bisa dipancing dengan banyak merefleksi. Jadi setelah baca sesuatu atau nonton film, kita tanya, jadi si tokoh itu kenapa gitu ya? Gitu. Atau misalkan dia rasanya seperti apa ya pas dapat kejutan itu. Hal-hal yang sifatnya mengevaluasi perasaan dan pikiran dia. Nah, kalau yang visual sih, ini bisa banyak juga. Mau bentuknya dikenalkan dengan lukisan, menggambar, atau misalnya foto, video, atau bikin sketsa, apapun berkaitan dengan kecerdasan ke-8 hal ini. Nah, ini yang kecerdasan majemuk. Hal yang juga bisa jadi panduan Bapak Ibu adalah mengenali ada banyak tipe permainan loh ternyata. Jadi mulai dari mainan yang, ini kalau yang manjat-manjat tuh disebutnya, ini saya ngambil dari Scotland, Play Scotland. Jadi dia bikin ada cukup banyak jenis-jenis permainan. Kalau yang manjat-manjat itu disebutnya lokomotor. Jadi sebenarnya manjat-manjat juga permainan buat anak. Dan itu bisa mengasah si motoriknya. Gitu. Kalau yang pertama tuh yang kiri atas, symbolic play. Jadi pura-pura main simbol, jadi pakai benda. Misalnya apa tadi, pisang. Seolah-olah ini telepon gitu ya, pura-puranya aja. Atau mau pakai bantal-bantal dibikin jadi goa misalkan. Itu semua sebenarnya permainan juga. Lalu creative play. Jadi ambil semua banyak cat, kita coret-coret, atau misalnya dari daun. Kalau daun itu dicelup, jadi coraknya seperti apa ya? Nah, itu bentuk-bentuk creative play. Atau juga misalnya, apa ya di sini? Ada social play yang main sama adik, sama kakak, sama sepupu misalnya. Kalau yang deep play ini permainan yang mengandung risiko. Jadi emang kadang-kadang anak suka aja tuh skateboard atau misalnya yang terjun dari ketinggian, yang kayak gitu. Itu biasanya juga diperbolehkan saja karena itu atas dirinya gitu terhadap ketinggian atau misalkan dia harus loncat, dia harus lari, kayak gitu. Itu imaginative play, jadi bermain yang sambil mengandaikan atau dia mau sambil baca, dongeng. Itu juga suatu bentuk jenis permainan. Jadi ada banyak ragam yang bisa digunakan, bisa jadi istilahnya apa ya, pilihan menu gitu, yang bisa ditawarkan ke anak-anak Bapak Ibu. Nah, ide aktivitas lainnya masih banyak lagi. Misalkan mau baca bersama, atau kita pilih bacaan, tapi judulnya kita hapus nih, kita hilangkan. Terus baca, tebak judulnya apa ya kira-kira buat bacaan ini. Nah, itu mengaktifkan imajinasi anak juga, dan kecerdasan bahasanya. Gitu. Atau main board game, monopoli, apalagi ya, Uno misalnya. Terus kemudian bisa juga kita ajak masak bersama, bikin bola-bola coklat yang kegiatannya simple sekali. Hanya perlu ngancurin si pregal, terus kemudian di gulung-gulung, mungkin anak suka buat gulung-gulungnya, terus taburkan ke meses deh, jadi gitu. Atau juga ajak berkebun, sekarang lagi banyak sekali kita diajak untuk kembali ke alam, untuk lebih berdaya secara ekonomi dan apa ya, alamnya juga gitu, untuk pertaniannya juga. Atau juga kita ajak berolahraga, nonton film, itu juga bisa. Atau open-ended play. Open-ended play itu permainan yang barangnya bisa apapun, bendanya, dan biarkan anak berkreasi. Gitu. Bahkan dari batu-batu akuarium, itu ketika kita kasih, mungkin anak bisa main jadi susun-susun, atau dia bikin denah tempat kah, atau apa. Jadi itu membuat anak berkreasi sendiri. Jadi, kalau gitu bagaimana saya dapat membantu anak saya saat ia bosan? Ini beberapa panduan atau tipsnya nih. Pertama, validasi dulu perasaan anak. Kalau memang dia bosan, kita katakan. Mungkin dia susah, belum bisa bilang bahwa saya bosan, katakanlah gitu ya, kalau untuk anak-anak yang belum bisa. Mungkin dia bawaannya marah aja, uring-uringan. Kita bisa sampaikan, kakak lagi bosan ya, gitu. Ya mama juga nih ngerasa bosan nih, soalnya kegiatannya kita belum bisa pergi-pergi ya.
Jadi membuat anak merasakan, menyadari bahwa nggak apa-apa merasa bosan. Itu sah aja kok gitu. Bukan sesuatu yang harus segera ditepis. Gitu. Dan setelah itu, yuk kita lihat ada apa di sekitar, kita ajak. Kalau gitu kita lihat yuk kita bisa bikin apa ya gitu. Kita bisa coba kita rapiin lemari apa ya gitu. Misalkan apapun yang kita ajak supaya bisa jadi idenya muncul dari orang tua, bisa jadi juga idenya dari anak itu sendiri gitu. Pasti lihat di sekitar ada apa. Yang berikutnya kita bisa gunakan soft skill tadi, panduan-panduan yang tadi. Lalu jadilah orang pertama yang mengapresiasi anak. Karena bagaimanapun orang tua adalah figur utama signifikan tersebut anak yang dia akan cari pengakuannya, gitu, peneguhannya dari orang tua. Ketika itu tidak didapat, dia mungkin akan cari dari lingkungan lain, jadinya dari teman. Tapi kenapa kita nggak ngasih? Kalau memang kita bisa jadi orang pertama yang ngasih. Ketika anak bisa membuat sesuatu, ketika anak bisa munculin ide, inisiatif, jadilah orang pertama yang mengapresiasi dia. Nah, kayak itu materi saya. Enaknya mau tanya jawab dulu atau saya ajak Bapak Ibu ke Mentimeter ya? Karena di sini saya ada satu pertanyaan. Setelah Bapak Ibu dengar, bagaimana Kak Morin? Apakah sudah ada pertanyaan atau saya bisa ajak ke... Ada pertanyaan, mungkin Ci Diana atau Ci Viti mau ngomong langsung, bisa di-unmute. Oke, saya stop dulu ya. Iya. Oke, saya duluan ya. Baik, silakan. Ya, selamat siang dengan kami ya. Siang, Kak Viti. Saya Viti, ngajarnya sih memang kelas 3, cuma ini sekalian nanya aja. Kebetulan ngajar anak TK juga. Oke. Pertanyaan aku sih simple aja. Apa sih cara paling jitu gitu ya? Dalam arti aktivitas yang nyata buat anak-anak yang memang nggak bisa konsentrasi lama, jadi tuh cepet bosen. Bukunya gitu. Oke. Iya. Jadi dia belum bisa yang untuk duduk diam lama ya. Betul, apalagi kalau udah dikasih suruh, ya kan anak TK sekarang ada worksheet ya. Pokoknya kalau udah dengar worksheet, udah jauh-jauh deh sama dia, udah lari ke sana sini, nggak mau. Oke. Kalau balita ya berarti usia-usia 4-5 tahun atau yang lebih kecil lagi? 3 tahun ya? Sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun ya? Oke, nah kalau 4 tahun, kalau tadi kita ingat-ingat lagi, si tahap psikososialnya anak, itu memang dia di fasenya kan inisiatif nih. Jadi pengen apa-apa dia coba gitu kan. Terus baru ditunjukin buku, kesannya dia mudah bosan, jadi pengen yang lain. Kalau di usia 4 udah banyak faktor yang menyebabkan juga. Jadi bisa jadi memang dia tertarik sama yang di luar, bisa jadi memang dia nggak suka sama kegiatan yang bukunya ini, gitu. Itu mungkin sih sebenarnya. Jadi kalau mau ngajak dia untuk duduk diam gitu ya, kita perlu kasih sesuatu yang memang menarik buat dia sih. Kalau gitu, yang saya duga biasanya anak-anak ini memang suka hal-hal baru, gitu ya. Kalau misalkan kita kasih permainan atau entah permainan yang sifatnya dia harus duduk gitu ya, mau dia melipat atau mau dia lihat gambar atau misalnya puppet gitu, jadi pakai boneka puppet, sesuatu yang mungkin pertama dia akan tertarik nih, apa nih gitu ya, tapi bisa dibikin dia duduk dulu gitu. Kita memang harus mengharapkan dia duduk sampai 1 jam tuh enggak, usia-usia ini memang tidak bisa gitu. Jadi juga nggak minta dia untuk duduk lama-lama sih, cuma kalau untuk puppet aku udah coba, nggak bisa juga. Terus nyanyi nggak mau juga. Terus padahal saya tuh udah sampai goyang-goyang, udah kayak orang gila ya, kita jadi guru ya. Masih nggak mau juga. Terus melipat, aku cari yang bener-bener menarik buat dia, masih nggak mau juga. Jadi yang dia cari tuh gadget. Karena memang background ini anak, karena terlalu dimanja dan disayang sama orang tuanya, biar diem pasti dikasih gadget. Sementara gini loh, jadi saya sempat
konsultasi juga, nggak bisa mam gitu. Apalagi ketika saya datang untuk ketemu sama itu anak, awalnya udah dikasih gadget, kan susah ya gitu. Jadi fokus dia tuh udah ke gadget, pasti udah nggak mau lihat aku gitu. Nah, mamahnya bilang, ya kan harusnya gurunya bisa lah ambil gadgetnya dulu. Sementara dari aku mikirnya, ya kalau udah mau siap belajar, jangan dikasih gadget di awal gitu loh. Gimana tuh Kak? Iya. Betul sih. Sebenarnya ini memang perlu kerjasama sama orang tua. Saran Kak Fiti sebenarnya sudah tepat. Karena kan anak perlu tahu, saya mau masuk suatu lingkungan, gitu ya. Kan yang awalnya dari rumah, sekarang masuk ke lingkungan setting belajar nih, atau setting kegiatan bersama. Ya, sudah ada ketentuannya bahwa gadget tidak diberikan, gitu. Karena itu membuat anak, pertama dia akan bingung, ini situasinya kok saya boleh bawa nih, karena kan dikasih, gitu kan. Terus nanti kemudian gadgetnya diambil, gitu. Walaupun memang sebenarnya kita bisa bilang juga, saat ini, di kegiatan ini kita tidak pakai gadget ya, gitu. Ya. Itu dari segi aturan. Kalau misalnya dari segi atensi anak, memang di usia ini, ketika udah dikenalkan sama gadget, itu lumayan PR nih, gitu. Apalagi kalau nanti ke bawah sampai lebih besar. Karena sebenarnya gadget itu membuat atensi anak jadi pendek-pendek. Karena kan gambarnya cepat berganti, gitu ya. Gitu. Jadi membuat dia untuk yang duduk lama, memang belum bisa. Jadi kita perlu kasih banyak tahapan dulu nih. Jadi mungkin permainannya, ketika misalnya gadget dilepas, terus kita ajak dia main atau lihat gambar yang bisa 2 halaman dulu aja. Terus dia mau duduk, terus dia beralih, ya udah nggak apa-apa. Nah besoknya baru yang lebih lagi. Gitu, apakah kita kasih games yang open ended itu, misalkan kita kumpulin, bisa. Kalau itu saya lihat ada guru TK menarik sekali sih. Dia cuma pakai tutup botol bekas, gitu dia kumpulin, terus dia kasih aja ke anaknya, biar anaknya main sendiri, dipakai buat apa, gitu. Barangkali hal-hal itu mungkin yang dia bisa pegang, dia bisa coba, itu bisa mengalihkan, membuat dia lupa sama si gadgetnya itu. Jadi memang butuh 2 sokongan. Dari segi aturannya memang dia tidak boleh pegang, kemudian kita kasih alternatif kegiatan yang mudah-mudahan dia tertarik, tapi kita nggak bisa minta dia 15 menit. Jadi kalau misalnya dia bisa 5 menit, itu udah oke, dan wah, bagus ya, gitu ya. Yuk kita coba lagi yang lain. Coba kalau ini kamu suka nggak? Gitu. Kita sambil amati seberapa rentangnya akan lebih perlahan itu bertambah untuk bisa lebih lama di satu kegiatan. Gitu. Karena kalau gadget kan ibaratnya dia sepersekian detik nih. Jadi kita mesti ajak dia sedikit lebih lama, misalkan semenit. Kalau semenit dia bisa, oke. Terus tambahin lagi. Bisa nggak 5 menit? Gitu. Tambahin lagi. Gitu. Dan itu perlu konsistensi ibu dengan orang tua, ibu dengan guru. Jadi di rumah pun perlu dicoba juga tuh kegiatannya. Karena kalau di rumah kembali lagi ke gadget, mengembalikan lagi si aktivitas otak yang hanya menerima saja, tidak terbiasa lebih lama. Itu lucu sekali ya. Vito kirim apa? Kirim tulisan. Kan timekeeper kan. Oke. Gitu Kak Viti. Okay, mudah-mudahan bisa dicoba. Iya, sama-sama. Bisa tanya? Oke. Ya, silakan. Sebenarnya pertanyaan saya dengan Viti tadi nyambung ya. Jadi kalau Viti mungkin dari sisi pengajar, kesulitannya bagaimana membuat anak mau mendengarkan atau ikut aktivitas yang dia sudah siapkan. Kalau saya dari aspek orang tua, di mana orang tua juga punya kesibukan, kan sekarang udah work from home-nya juga nggak kayak dulu ya, jadi mungkin lebih banyak waktu kayak suami harus ke kantor. Di rumah pun kalau disebut work from home bukan berarti terus kita bisa main dengan anak atau mungkin bisa spending waktu dengan anak lebih banyak. Sebenarnya enggak gitu, malahan kalau boleh dibilang kerja dari rumah juga banyak kan nggak efektifnya karena banyak keganggu akhirnya sama aktivitas kita dengan konsentrasi kita itu bekerja dengan permintaan anak untuk minta ditemani atau mungkin minta perhatian kita gitu. Jadi akhirnya kalau saya lihat dari sisi orang tua,
tekanannya juga lumayan gitu, karena kita perlu waktu spending time dengan anak supaya anak juga nggak bosen. Lain kita juga waktu kita juga harus kita pakai untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Jadi ini kayak gini gimana cara ngakalinnya ya gitu. Itu yang saya sering denger gitu dari curhatan-curhatan dari mama papa gitu yang pingin anaknya tetap bisa kreatif, tetap bisa berkarya, tetap nggak gadget minded gitu ya. Tapi di pihak lain harus nyelesain pekerjaan-pekerjaan yang mereka harus tanggung jawabnya mereka gitu. Itu gimana ya? Ya. Buat anak sebenarnya rutinitas itu kan penting ya, karena membuat mereka merasa secure gitu. Jadi sekalipun belajarnya di rumah, tetapi rutinitas struktur tadi itu masih diperlukan juga. Supaya anak tahu di jam berapa saya memang tidak boleh pakai gadget, di jam berapa saya boleh. Nah, jadinya kerangka ini jadi penting buat anak juga tahu di jam-jam berapa saya bisa main. Tapi main itu kan dibatasi, misalkan hanya sekian jam saja, gitu. Dan kita perlu kasih alternatif kegiatan yang lain. Ya memang akhirnya perlu ketika juga bekerja, kita memang jadinya diminta untuk membuat juga nih jadwal-jadwal pada saat apa saya mengerjakan tugas kantor, pada jam berapa yang bisa dinyambungin sama jamnya anak, misalkan jam-jam sorenya yang dia biasa main, saya juga bisa lebih longgar pekerjaan. Oke, gunakan jam itu untuk aktivitas yang selain gadget. Tapi aktivitasnya tetap bermain. Mau tadi misalkan main kartu, main board game, mau main susun-susun balok atau Lego, atau misalnya nyanyi, nonton, atau apapun. Jadi dia ketika itu dibiasakan dalam seminggu saja di jam yang sama akan melakukan itu, dia akan mulai terpola gitu. Jadi oke, jam segini saya berhenti dan ada bermain nih sama mama papa saya nih. Gitu. Habis itu saya boleh lagi untuk mengerjakan tugas, misalnya itu memang udah diatur ya. Terus lalu nanti di jam berapa dia boleh pakai gadget lagi. Jadi untuk kalau memang yang sudah terus-menerus lekat sama gadget, untuk menarik lagi sesuatu gadget itu rasanya memang sulit gitu. Yang ada malah nanti drama ya. Untuk ngotot-ngototan nih, yang satu nggak bisa aturan, yang satu mah nggak mau, maunya main gitu kan. Jadi nggak enak juga, suasananya stresor juga nanti buat anak, dan dia akan mempunyai asosiasi kalau misalnya belajar itu jadinya tidak menyenangkan gitu kan. Untuk sama mama nih pasti jadinya harus aturan-aturan terus nih gitu, diingetin terus. Nah, kita bisa diciptakan yang tadi pola-pola, waktu-waktu di mana anak bisa mengerjakan tugasnya, bisa main sama kita, atau dia main sendiri. Jadi di jam segini, terus kita sedia aja mainannya atau buku-bukunya, tapi gadgetnya diambil. Nanti kamu boleh lagi di jam sekian. Gitu. Yang penting sih, yang penting dan yang sulit sebenarnya konsisten. Gitu, karena sekalinya misalnya anak merajuk gitu kan, kita mungkin jadinya ya udah deh kasih deh gitu daripada berisik gitu kan, misalnya gitu. Padahal sebenarnya itu jadi momen yang bagus untuk membantu anak kita meregulasi emosi dia. Artinya gini, iya, koko sedih ya, koko kesel ya nggak boleh main. Kan kita udah dibuat tuh jadwal yang bisa ditempel. Jam segini memang belum bisa main game online-nya. Koko sedih, atau Koko bosan. Ya udah kita coba yang lain ya. Itu nanti juga kalau bosan itu coba apa ya? Kita nggak mesti nggak mesti ngomongin teori, tapi kita langsung ajak aja gitu. Kalau bosan, Koko maunya apa dulu nih? Selain yang game online deh, kira-kira bisa main apa ya? Gitu. Jadi biar dia bisa munculin sendiri dan tetap aja gadgetnya nggak dikasih. Kita kasih perhatian, tapi kita nggak kasih gadgetnya. Itu yang sering kali kan, kita kasih gadgetnya, tapi kita nggak kasih perhatian. Supaya ya kita fokus sama kerjaan kita. Aktivitas kita sendiri juga yang harus kita selesaikan kan. Seringnya kan dilemanya di situ gitu loh. Di mana misalnya suami di kantor harus nyelesain tugasnya, ibunya harus nyelesain tugas di rumahnya, nggak ada pembantu misalnya gitu. Itu gitu yang jadi dilematisnya di situ. Kita tahu sih kalau itu ya kedisiplinan itu kan kunci utama.
dan alokasi waktu gitu kan, di situ kan bagaimana kita alokasi waktu bisa share waktu kita buat si anak ini gitu. Nah cuman seringnya itu tadi dilemanya itu karena kan ada tuntutan di luar juga yang harus kita selesaikan gitu, dan itu kadang-kadang misalnya kita udah alokasi waktu jam sekian buat anak, ternyata dipanggil sama ada telepon atau ada apa gitu dari luar. Nah itu yang akhirnya anak juga melihat kok mami juga nggak konsisten atau papi harus bekerja misalnya kayak gitu. Oh iya. Artinya masih sudah diterima, tapi kalau mungkin yang udah agak lebih besar sudah lebih mengerti sih gitu. Iya. Memang sih di usia-usia yang balita nih ya, yang masih belum bisa memahami perbedaan itu ya. Mudah-mudahan bisa disiasatinya dengan mencari tadi waktunya yang saya juga udah lepas dari pekerjaan, sudah selesai. Lalu kemudian waktu itu juga bisa sama anak-anak. Nah, ketika di jam-jam yang dia harus main sendiri, kita hanya mengawasi saja, gitu. Karena kalau ini kan krusial ya, soal di usia-usia krusial. Jangan sampai gadget itu jadi copingnya dia. Gitu. Saya sedang menangani satu siswa yang ketika saya amati nih dalam beberapa tahun ini, ketika dia bosan, ketika dia marah, dia pelariannya ke game, ke gadget gitu. Jadi ibaratnya gadget udah jadi copingnya. Copingnya tuh kayak cara mengatasi stresnya, kesalnya. Bahkan misalkan kesal, stres karena dibully temennya, atau diingatkan harus merapikan tempat tidurnya atau apa. Dia nggak tahu cara mengelola emosinya. Untuk misalnya, ya udah saya kerjakan atau saya tenang dulu, tapi jadinya beralihnya ke game itu. Nah, kalau udah terikat ini, PR-nya nanti. Jadi, memang penting sekali untuk diupayakan saat ini. Mudah-mudahan dengan memberikan banyak ruang, banyak aktivitas, anak tuh tertarik. Saya sih percaya gini juga, Kak Diana. Anak-anak itu sebenarnya akan suka sama hal baru. Gitu. Jadi, kita perlu kasih aktivitasnya, yang tadi dikasih sarananya. Saya suka heran sih, waktu dulu ya pada masa-masa kita masih bisa sebelum PSBB, banyak orang tua atau ibu-ibu bawa anaknya naik kereta. Tapi yang dibawa bukan mainan kayak entah Lego atau kelincingan atau pesawat-pesawatan, tapi yang dibawa itu adalah handphone. Gitu, karena menganggap itu paling jitu untuk mengatasi kebosanan. Nah, padahal sebenarnya kan banyak mainan juga ya bisa kita buat, bisa kita cari supaya anak punya banyak pilihan gitu. Rasanya kalau di usia balita kita masih punya harapan besar untuk ngasih pilihan-pilihan yang lain. Ketimbang nanti kalau udah remaja dikasih pilihan lain-lain, nanti dia sudah terikat sama gadgetnya gitu. Menjawab nggak ya Kak Diana tadi tipsnya? Memang ini dilematis ya, tapi mudah-mudahan bisa dicoba dulu untuk mengenalkan. Oke, Ci Diana udah jelas, Ci? Suaranya mute ya? Suaranya enggak sih harusnya. Gimana, Ci? Ada yang mau tanyain lagi? Maaf, Ci Diana suaranya belum keluar. Keluar sih, tapi agak kecil. Oh, kecil ya? Keluar sih, tapi kecil suaranya. Atau volumenya mungkin? Iya, volumenya harus. Pencet. Ini nggak di mute soalnya. Iya sih. Volume di HP mungkin ya? Volume di handphone mungkin. Ada yang mau disampaikan lagi, Ci Diana? Mungkin kalau suaranya nggak jelas bisa di chat. Oke, ada lagi yang mau bertanya nggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin kami bisa lanjut tadi, kayaknya mau ada lagi. Oh iya. Ya, silakan buka lagi menti.com.
dan masukkan yang sama kodenya. Nah, ini kodenya. Saya beralih ke menti.com-nya. Bentar ya. Oke. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, setelah webinar ini, aktivitas apa yang mau dilakukan? Oh, sorry. Kayaknya bentar. Nah, ini dia. Sudah dapat jawaban pertanyaannya. Silakan ditulis. Aktivitas apa yang mau Anda lakukan? Ayo, aktivitas apa? Mikir dulu. Sudah ada 3 yang jawab. Nah, ini dia. Wow, ada yang mau coba permainan Scotland, bermain puzzle, berkebun, bermain bersama anak, main air sambil siram tanaman. Wah, seru sekali. Ini dari menti.com-nya sih, karena saya pakai formatnya quiz, tapi sebenarnya bukan quiz, ini dia menyangka nggak ada jawaban benar, bukan nggak ada jawaban benar sebenarnya. Jadi ini dari setting template-nya aja. Oke, jadi mencoba permainan yang open-ended, wah seru sekali. Main puzzle, berkebun, main air. Wow, menarik sekali. Semoga bisa dicoba ya habis ini. Karena pasti di setiap kegiatan itu akan banyak aspek-aspek anak yang diasah juga. Tuh. Terutama dari interaksi sama ibu, sama bapak, itu pasti sangat banyak yang diasah, baik itu imajinasinya, cara dia memecahkan masalah, cara dia menganalisis kayak, kok ini nggak bisa, misalkan, terus dicari ide, gitu. Itu semua sangat mengasah sih kreativitas anak juga. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Lagi yang mau bertanya? Ada atau sudah cukup jelas? Wah, ini juga seru nih, Kak Morin. Lebih berkreasi dengan berkebun. Terus memasak, menjahit, bersih-bersih. Berkebun nih sebenarnya menarik loh, Bapak Ibu, karena anak jadi melihat proses. Mulai dia masukkan bibitnya, gitu ya. Terus dia rawat, dia siram tiap hari. Terus ketika numbuh tunas, itu kan senang sendiri tuh. Terus dia lihat sampai seberapa tinggi pohonnya. Ini jadi dia bisa, jadi ini bisa jadi analogi yang pas kalau nanti ibu bapak pengen cerita sama dia tentang proses. Kayak misalkan, kenapa sih kita mesti rajin ngerjain tugas? Ya sama seperti si bibit itu, tiap harinya dia rajin untuk bertunas, bertumbuh, lama-lama ada hasilnya. Nah, kalau anak coba, dia udah punya nih pengalaman. Jadi nanti kalau misalnya di suatu waktu dia merasa bosan, di usia remaja, dia udah punya bekal untuk berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Terus, apa ya hal-hal yang serupa dengan menanam, menumbuhkan, memetik hasil. Mungkin bentuknya dia nggak bertanam lagi, tapi dia mencoba bikin usaha. Tapi dia tahu bahwa usaha itu ada proses yang harus bersabar. Gitu.
Terima kasih ya, Bapak atau Ibu siapa nih yang jawab. Dan tadi juga yang sudah jawab di Mentimeter, makasih banget. Sudah berbagi ide-ide rencana aktivitas. Ada Wah pertanyaan ya, tuh. Mimil. Masukkan jadwal bermain dengan anak. Ya. Setuju. Ada lagi? Ada yang mau bertanya atau berkomentar? Ya, teman-teman. Udah kali ya? Sudah? Oke. Wah, Ya. terima kasih. Mudah-mudahan materinya bermanfaat, bisa ngasih insight-insight yang bisa dicari lagi. Karena ilmunya menurut saya tidak berhenti di sini. Bapak Ibu bisa tambah lagi untuk cari sumber-sumber lainnya. Jadi ini pemantiknya dulu aja nih. Ya. Oke, terima kasih Kak Morin. Oke, kami dari BPSM Sekolah Minggu Gereja Kristus Bogor mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. For your information juga, kami ini di Bogor, jadi kalau memang ada butuh mungkin konsultasi soal anak atau pendidikan anak dan mau tahu kontaknya mungkin bisa nanti japri WA ke saya. Nanti saya boleh ya kami ya, saya informasi. Boleh, silakan. Dengan senang hati. Iya, kalau mau diskusi lebih mendalam, yang lebih pribadi mungkin bisa langsung kontak langsung kami ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa anak itu bosan nggak masalah ya. Anak itu justru kalau bosan dia bisa melatih untuk dia membayangkan kira-kira saya mau ngapain ya, hal-hal yang mau dia lakukan. Dan tugas kita sebagai orang tua maupun guru adalah menjadi stimulus, memperhatikan apa yang memang mungkin anak harus di ibaratnya dikasih pancingan supaya bisa jadi jauh lebih baik dengan hal-hal seperti apa. Mungkin itu ya kesimpulannya kita hari ini ya, singkatnya seperti itu. Nanti ini akan saya upload juga di YouTube ya, izin juga kami ya saya akan upload di YouTube Sekolah Minggu Gereja Kristus Bogor. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau bersedia ikut join di acara kita. Beberapa udah live, tapi katanya say thank you untuk kami ya, karena ada tamu dan lain hal. Sama, terima kasih. Terima kasih banyak, karena kita buka dengan doa, kita akan menutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami tata dalam surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau telah berikan, kami telah belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kami tahu untuk menjadi orang tua itu tidaklah mudah, itu merupakan proses yang panjang, tapi biarlah kami mau selalu belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami dan maupun anak-anak didik kami, biarlah mereka dapat bertumbuh dan tetap gembira walau dengan keterbatasan tidak bisa pergi dan bebas kemana saja seperti biasa. Kami berdoa untuk setiap yang mengikuti seminar ini, kami berdoa juga untuk kami ya, biarlah kami ya terus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak kami ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima undangannya. kasih kami ya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Morin. Terima kasih. Apresiasi buat BPSM udah bikin acara sana di rumah malah jadi banyak aktivitas, nggak cuma buat anak-anak, orang tua. Kemarin juga bikin lomba, kerja kerasnya luar biasa. Thank you. Terima kasih banyak untuk partisipasinya ya. Mantap, Mama Vito. Oke.